Ada satu momen di Perjanjian Lama yang, wah, dramatis banget. Seorang nabi melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Ini tuh kisah soal keputusasaan, iman yang radikal, dan sebuah tindakan yang aneh banget sampai kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya lagi ngapain sih? Coba bayangin deh adegannya. Seorang nabi, Elia, merebahkan seluruh badannya di atas seorang anak yang udah nggak bernyawa. Bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Dan ini bukan doa yang hening loh. Ini tuh permohonan yang, ya ampun, mentah, fisik banget, dan penuh emosi langsung ke Tuhan. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Dan untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke sebuah zaman yang lagi krisis banget. Zaman yang emang butuh tindakan iman yang super radikal. Oke, jadi biar kita ngerti kenapa Elias sampai segitunya, kita harus paham dulu situasinya. Ini bukan cuma cerita personal loh, ini tuh puncak dari pertarungan epik antara dua kekuatan besar yang lagi berantem hebat waktu itu. Jadi kondisinya waktu itu, wah, kelam banget. Di bawah pimpinan Raja Ahab dan istrinya yang terkenal jahat, Izebel, satu kerajaan tuh udah pada belok, udah ninggalin Tuhan. Penyembahan berhala malah jadi kayak kebijakan resmi negara. Pokoknya kegelapan rohani itu kerasa banget di mana-mana. Nah, di tengah kegelapan itulah tiba-tiba muncul Elia. Namanya aja udah kayak statement perang teologis. Elia artinya Tuhan adalah Allah. Jadi dia bukan sekedar nabi biasa. Dia itu tantangan hidup buat seluruh sistem kepercayaan yang dibangun sama Ahab. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi ada Yahweh, Allah Israel yang nggak kelihatan tapi maha kuasa. Di sisi lain ada Baal, dewa cuaca Kanaan yang lagi ngehits banget. Buat orang-orang zaman itu, Baal lah yang ngasih hujan, yang bikin panen berhasil. Jadi pertanyaannya simple tapi fundamental banget. Siapa sih yang sebenarnya megang kendali langit? Jadi Elia atas nama Yahweh ngambil langkah yang super berani. Dia bilang nggak bakal ada hujan. Ini bukan ramalan cuaca biasa ya. Ini tuh serangan langsung ke spesialisasinya Baal. Logikanya kan, kalau Baal emang dewa hujan, kok dia diem aja nggak bisa nurunin hujan? Nah, panggung buat pertarungan ilahi ini pun udah siap. Oke, setelah ngasih tantangan maut itu, Tuhan malah ngirim Elia ke tempat yang sama sekali nggak disangka-sangka. Dan dari sinilah dimulai babak baru dalam ujian imannya. Ironis banget kan? Tuhan ngirim Elia ke Sarfat di wilayah Sidon yang notabene kampung halamannya Izebel dan pusatnya penyembahan Baal. Jadi, di tengah kekeringan yang dia sendiri umumkan, Elia malah harus bergantung sama belas kasihan seorang janda di jantung wilayah musuh. Pas Elia ketemu janda ini, yang kedengeran dari mulut si ibu itu cuma keputusasaan total. Dia udah di titik paling rendah, cuma punya sisa makanan buat sekali makan doang, buat dia dan anaknya. Abis itu, ya udah pasrah nunggu mati. Harapan itu udah bener-bener nggak ada. Tapi, disinilah letak luar biasanya. Dengan sebuah tindakan iman yang, wow, luar biasa, si janda ini nurut. Dia kasih makanan terakhirnya buat nabi itu. Dan sebagai balasannya, Tuhan bikin mujizat. Tepung sama minyaknya nggak pernah habis-habis. Ini tuh kayak demonstrasi kuasa Yahweh. Pas di jantung kekuasaan Baal. Nah, di tengah mujizat ini, mereka pun bisa bertahan hidup. Tapi pas harapan baru aja mulai tumbuh, tragedi yang paling gak disangka-sangka datang. Anak laki-laki si janda, satu-satunya harapannya di masa depan, tiba-tiba sakit parah dan meninggal. Rasa terima kasih si janda itu langsung berubah jadi tuduhan yang pahit banget. Dia nyalahin kehadiran Elia seolah-olah si nabi ini bukan bawa berkat, tapi malah bawa kutukan. Nah, di titik inilah iman semua orang di cerita ini diuji sampai ke batas paling air. Oke, disinilah kita balik lagi ke ayat yang tadi di awal. Kita udah lihat apa yang terjadi, sekarang yuk kita coba pahami kenapa tindakan Elia itu punya makna yang dalam banget. Coba kita perhatiin lagi ya langkah-langkahnya. Pertama, Elia bawa anak itu ke kamar pribadinya. Kayak bikin ruang khusus gitu antara dia, si anak, dan Tuhan. Terus di sana dia benar-benar berseru. Abis itu, dia lakuin tindakan fisik yang aneh tadi. Dia rebahin badannya di atas tubuh si anak 3 kali. Ini tuh kayak nandain betapa serius dan totalnya permohonan dia. Tindakan ini tuh nunjukin sebuah konsep teologis yang kuat banget, namanya syafaat. Elia nggak cuma ngomongin doa. Dia secara fisik nempatin dirinya sendiri di antara kematian dan si anak. Dia benar-benar berdiri di celah,
Seolah-olah dia ikut nanggung beban duka cita itu dan membawanya langsung ke hadapan Tuhan dengan cara yang paling intim. Wah, peristiwa ini tuh kaya banget maknanya. Ini nunjukin kekuatan syafaat. Gimana kita bisa berdoa sepenuh hati buat orang lain. Ini juga ngebuktiin kalau doa itu justru paling kuat pas kita lagi putus asa. Dan yang lebih dalam lagi, ini tuh gambaran iman total sama Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Bahkan, ini bisa dibilang kayak spoiler atau bayangan awal dari mukjizat kebangkitan yang nanti jadi inti dari perjanjian baru. Dan mukjizat itu terjadi. Tuhan menjawab permohonan Elia yang putus asa itu. Anak itu hidup lagi. Ini bukan cuma kemenangan buat Elia dan si janda ya. Ini adalah sebuah pernyataan ilahi yang tegas banget. Yahweh lah Tuhan atas kehidupan, bukan Baal. Terus, apa artinya cerita kuno soal kekeringan dan kebangkitan ini buat kita sekarang, di dunia modern ini? Ternyata, pelajarannya relevan banget. Intinya gini, kisah Elia itu kayak jadi contoh buat kita. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk mempraktekkan doa syafaat. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain yang lagi ada di situasi tanpa harapan. Yuk, coba kita renungin sebentar. Kita semua pasti punya kan bagian dalam hidup kita di mana kita ngerasa nggak berdaya. Mungkin soal anggota keluarga yang sakit, teman yang lagi susah, atau masalah pribadi yang rasanya mustahil banget. Nah, di momen-momen kayak gitulah contoh dari Elia ini jadi relevan banget. Cerita ini nantang kita buat ngelihat lebih jauh dari masalah kita sendiri dan mulai bertanya, siapa ya orang yang bisa kita doakan saat ini? Siapa di sekitar kita yang lagi butuh kita berdiri di celah buat mereka? Pada akhirnya, ini pelajarannya. Berdoalah untuk satu sama lain dengan kesungguhan dan iman yang tulus. Ini cara kita membangun sebuah komunitas yang gak bergantung sama kekuatannya sendiri, tapi bergantung sama kekuatan Tuhan yang bahkan bisa membangkitkan kehidupan dari kematian. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan ini. Cerita ini kan jelas banget ujian iman buat Elia dan si janda. Tapi jangan-jangan setiap kali kita dengar cerita ini juga jadi ujian buat kita ya. Ujian buat ngelihat apa kita benar-benar percaya sama kekuatan doa dan kuasa Tuhan atas semua situasi yang kita anggap mustahil?